Saya lagi mengenalkan ini nih, robotik. Bermimpi nanti kalau saya punya anak, suatu saat akan saya ajarkan hal-hal seperti ini gitu ya. Mikrokontrol jangan sampai salah sebut ya. Halo sahabat Unix, halo Debian. Video kali ini Papa pengen mengucapkan Papa bangga banget sama Debian karena saat video ini dibuat kemarin itu Debian baru saja ikut lomba robotik. Bukan lomba sih sebenarnya ya, lebih tepatnya eksibisi atau pameran robotik di acara sekolahnya. Ada beberapa robotik yang dipamerkan, ada bikin sensor api. Nah, Debian nih kebagian bikin sensor api. Kemudian ada yang bikin sensor hujan untuk kelas di atasnya ya, kakak kelasnya. Ada juga yang bikin sensor kereta api, palang pintu kereta api itu. Nah, Debian ini karena dia masih kelas 2 saat ini ya, jadi dia bikin yang sederhana. Kemarin Debian bikin robotik sensor api. Sebenarnya sebelum event ini Debian ditunjuk untuk ikut eksibisi robotik ini, sebenarnya kita juga lagi bikin project nih di rumah. Nah, ini juga saya sebenarnya lagi ngajarin juga, mengenalkan gitu ya ke Debian. Nah, sekarang Debian ini kelas 2, anak saya kelas 2 gitu ya, kelas 2 SD. Saya lagi mengenalkan ini nih, robotik. Nah, ini robotik. Jadi ini adalah robot self driving car ya. Ini saya buat prototipenya self driving car. Kita memang lagi mengenalkan anak-anak ke bagian robotik. Jadi temanya adalah STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Di negara-negara maju ini tuh sebenarnya udah jadi kurikulum untuk anak SD gitu ya, belajar STEM ini. Jadi selain belajar Science dan Matematik, itu mereka itu diajarkan Engineering dan Teknologi. Jadi bahasa mudahnya adalah belajar cara bagaimana dunia ini bekerja gitu ya, bagaimana sebuah mobil otomatis itu ya, mobil yang bisa berjalan sendiri itu gimana caranya, bagaimana sebuah mesin bekerja, bagaimana sebuah palang pintu kereta itu bekerja gitu ya, terus bagaimana sensor otomatis juga bekerja gitu ya. Nah, itu dikenalkan di kurikulum sekolah dasar. Biasanya di negara-negara maju sudah menerapkan sistem STEM ini, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, jadi ceritanya kemarin Debian itu ikut lomba dan alhamdulillah semuanya sukses gitu ya, sukses semua. Tapi ada cerita menarik nih. Ada cerita menarik yang bikin ada momen lucu pada saat Debian presentasi projectnya gitu ya. Jadi Debian itu ditunjuk, jadi nggak semua kelas itu ikut project ya, hanya siswa-siswa yang ditunjuk aja. Kebetulan Debian karena masih kelas 2 jadi bikin sensor yang sederhana, sensor pendeteksi api. Jadi cara kerjanya adalah kalau ada sensor api ya. Nah, di sini saya juga punya kalau nggak salah sensor api, mana ya? Sensor api. Nah ini contohnya nih sensor api. Jadi sensor api ini bekerja mendeteksi panjang gelombang cahaya khususnya untuk api gitu ya. Nah, jadi kemarin ada peristiwa lucu saat Debian presentasi. Pada saat presentasi begitu pas dinyalain gitu ya, ternyata alatnya ini sedikit error. Alatnya sedikit error, Debian bingung, di panggung juga bingung. Errornya kenapa? Errornya pada saat dinyalain itu alarmnya bunyi terus padahal belum ada api gitu ya. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya karena sensor api ini itu kan mendeteksi panjang gelombang cahaya gitu ya. Pada saat Debian bikin sensor api itu kan di dalam ruang kelas ya. Keadaannya redup, cahayanya juga ya cahaya ala-ala ruang kelas gitu ya. Tapi begitu di lokasi, begitu di venue gitu, nah itu kan ruangan besar, terus cahayanya juga terang banget. Jadi sensor apinya ini mendeteksi bahwa
cahaya terlalu terang dan itu dianggap sebagai api gitu ya, makanya nyala terus tuh. Nah akhirnya caranya adalah dihalangi, ditutup ya, di atasnya ditutup dihalangi biar nggak terlalu banyak cahaya yang masuk. Baru itu akhirnya sensornya bisa bekerja dengan baik gitu. Pokoknya Debian the best. Papa sangat bangga sama Debian gitu ya. Intinya adalah Debian sudah bisa presentasi gitu, menjelaskan project apa yang dia bikin itu ya. Itu intinya. Jadi bukan mengajarkan codingnya, karena di dalam project robot seperti ini kan tentu ada codingnya yang kita masukin ya. Ada logika coding, kita juga harus coding tapi di sini intinya saya bukan sedang mengajarkan Debian codingnya, karena anak kelas 2 SD belum saatnya dia sebenarnya coding gitu ya, belajar coding beneran gitu ya, actually coding gitu. Itu belum saatnya, tapi setidaknya yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ajarkan adalah biar anak-anak itu kenal dulu bahwasanya oh ada loh alat seperti ini gitu ya, oh ada loh science seperti ini. Setidaknya Debian bisa belajar istilah kerennya adalah computational thinking gitu ya, cara berpikir compute itu apa ya, menghitung, komputer gitu ya, mengenalkan computational thinking. Di computational thinking itu biasanya kalau kita coding ya, itu ada istilah if else gitu ya. Jadi contohlah mobil ini gitu ya, kita bahas mobil ini project yang saya bangun sama Debian. Jadi ini adalah self driving car. Jadi cara kerjanya adalah ini otaknya ini saya pakai ESP32 atau bisa juga pakai Arduino. Yang lebih terkenal tuh biasanya Arduino ya, otak robotik seperti ini. Sebutannya microcontroller. Microcontroller kalau di mobil beneran gitu ya, self driving car beneran, atau mobil yang sekarang ada deh, mobil-mobil yang sekarang ada itu sebutannya ECU, Electronic Control Unit. Nah, di robotik kecil-kecil ini kita menyebutnya adalah microcontroller. Jangan sampai salah sebut ya. Microcontroller karena ini ukurannya kecil banget. Ini kalau di komputer ini adalah CPU-nya, otaknya gitu ya. Nah, kalau di robotik alat-alat seperti ini sebutannya microcontroller. Inilah yang mengatur semuanya. Jadi logika pemrograman itu semuanya diinjeknya di sini, dimasukkan ke sini. Jadi kita codingannya diupload di sini, baru nanti dia yang mengendalikan semuanya gitu ya. Dia yang mengendalikan sensor, dia yang mengendalikan motor, dia yang mengendalikan, di sini ada driver juga gitu ya, ada driver, motor driver. Hujan. Di sini ada motor driver, dia yang mengendalikan semuanya. Nah, logika seperti ini itu diatur di dalam otaknya gitu ya. Nah, yang saya ingin kenalkan ke anak-anak bukan cara bagaimana dia coding, tapi bagaimana computational thinking-nya itu gitu ya. Logika if else. Contoh, ini mobil jalan pakai sensor. Ini ada motor tentunya ya, penggerak utama. Kemudian di sini ada sensor, ini yang mata. Nah, mobil ini bisa bekerja karena ada logika komputer di dalamnya. Logika yang kita sebut if else gitu ya. Jadi jika terjadi sesuatu, maka actionnya adalah apa gitu ya. Itu computational thinking yang ingin saya ajarkan dan kita kenalkan. Contoh, ini kan ada sensor nih. Ini adalah sensor ultrasonik. Dia bisa menentukan jarak gitu. Dia bisa menentukan jarak benda di depannya berapa, ada halangan atau ada benda di depannya berapa senti, dia bisa tentukan. Ini cara kerjanya mirip seperti sensornya kelelawar. Jadi kelelawar itu nggak butuh cahaya buat melihat, tapi dia memanfaatkan gelombang ultrasonik buat menentukan ada benda nggak di depannya. Atau kita mungkin lebih familiar dengan istilah radar ya. Nah, ini adalah seperti mini radar gitu. Jadi bisa mendeteksi ada objek di depannya. Kemudian ini prosesornya, ada dinamonya juga tentunya, motor gitu ya.
Nah, itulah logika yang ingin saya tanamkan ke anak-anak di, di, di khususnya dalam belajar STEM ini ya. Nah, contohnya kalau ini melaju gitu ya, kemudian kalau jika ada benda di depannya, ada objek di depan, jika ada objek di depannya, maka dia harus ngapain? Apakah dia harus berhenti? Apakah dia harus mundur? Apakah dia harus beloknya harus ke kanan atau ke kiri? Nah, itulah logika yang ingin saya tanamkan ke anak-anak sejak dini gitu ya. Cara komposisional thinking yang ingin saya kenalkan ke anak-anak. Jadi bukan bagaimana cara merakit ini atau bagaimana cara codingnya gitu ya. Itu adalah pekerjaan saya gitu. Merakit ini semua dan coding itu adalah pekerjaan saya. Tapi setidaknya saya ingin mengenalkan anak-anak sejak dini, yaitu computational thinking itu gitu ya. Nah, itu robotik. Oke. Kenapa saya ajarkan ini? Sebenarnya saya sudah pengen mengajarkan ini, sudah punya rencana. Sudah punya rencana itu bahkan sebelum Debian lahir gitu. Bahkan saat bujangan dulu saya pernah bermimpi nanti kalau saya punya anak, suatu saat akan saya ajarkan hal-hal seperti ini gitu ya. Selain belajar matematika dan STEM tadi ya, selain belajar sains dan matematika di sekolah, tentunya saya juga ingin mengajarkan teknologi dan engineering, bagaimana dunia ini bekerja gitu ya. Itu ya intinya itu. Mungkin sekian saja video kali ini. Jadi intinya adalah Papa bangga sama Debian, jangan menyerah belajar seperti ini gitu ya. Karena ini sangat bermanfaat ketika nanti ketika Debian terjun di dunia nyata ketika nanti sudah besar. Intinya adalah bukan belajar robotiknya nanti, tapi bagaimana berpikir komposisional thinkingnya, bagaimana dia mengambil, mungkin goalsnya adalah mengajarkan bagaimana dia mengambil keputusan gitu ya. Karena kan pemrograman seperti ini kan pastinya yaitu tadi logika if else, jika maka gitu ya. Goalsnya adalah pengambilan keputusan. Jadi ini harus bergerak kemana gitu ya. Jadi ini adalah bukan hal yang barang baru gitu ya. Ini adalah hal biasa di negara maju sana gitu ya. Bahkan di negara-negara berkembang saat ini sudah mulai belajar seperti ini loh gitu. Kita masa iya kita yang katanya mau jadi negara generasi emas, kita nggak mengajarkan anak-anak, dimasukkan ini, setidaknya masukkan inilah ke kurikulum SD gitu ya. Itu sih. Dan mungkin sebagai penutup, saran saja, di sekolahnya Debian itu memang ada belajar seperti ini, tapi itu hanya siswa terpilih saja yang belajar seperti ini. Saya pengennya gitu ya, alangkah baiknya semua siswa setidaknya bisa belajar seperti ini, setidaknya diperlakukan seperti pelajaran komputer lah, pelajaran TIK gitu ya, bisa masuk ke dalam pelajaran harian atau setidaknya masuk ke ekstrakurikuler gitu ya. Jadi tidak hanya untuk event setahun sekali aja, tapi bisa setiap hari kita belajar seperti ini. Itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Bye bye.